Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Eri Anissa. Saya akan menjelaskan letak geografis Asia Tenggara serta peradaban India dan Cina di Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara. Secara astronomis, letak kawasan Asia Tenggara berada di antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, letak kawasan Asia Tenggara adalah sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah barat dan selatan masing-masing berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Asia Tenggara terletak di wilayah yang strategis, berada di jalur lintas perdagangan dunia. Karena letak geografis Asia Tenggara inilah yang membuat Asia Tenggara memiliki daya tarik luar biasa sebagai tempat pemasaran produk, transit, dan sumber bahan mentah. Sejarah Asia Tenggara banyak ditentukan oleh aspek dari luar, yaitu perdagangan dengan bangsa asing seperti India, Cina, Arab, dan terakhir dengan bangsa Eropa. Sudrajat 2012. Karena kondisi geografis yang berdekatan dengan India dan Cina, kawasan ini banyak terpengaruh oleh kebudayaan dua negara tersebut. Dalam perjalanan lebih lanjut, di kawasan ini juga berkembang unsur-unsur budaya Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pakistan. Posisi Selat Malaka yang merupakan urat nadi jalur perdagangan sejak berabad-abad lalu dan masih bertahan hingga sekarang, tampaknya menjadi faktor pentingnya. Selanjutnya mengenai peradaban India dan Cina di Asia Tenggara. Perkembangan sejarah Asia Tenggara pada zaman kuno dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor angin dan sungai-sungai besar. Angin musim yang bertiup secara teratur setiap tahun memungkinkan wilayah Asia Tenggara dilalui oleh pelayaran. Sedangkan sungai besar memungkinkan bangsa-bangsa Asia Tenggara membangun konsentrasi pemukiman untuk kemudian mengembangkan peradaban yang lebih maju dan berkembang di kemudian hari. Hal inilah yang membuat kuatnya pengaruh peradaban India dan Cina di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia Tenggara. Faktor dekatnya secara geografis dengan pusat peradaban Cina dan India barangkali menjadi faktor penentu sejarah Asia Tenggara pada umumnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan kuno di dunia jika dilihat adanya penduduk yang hidup di wilayah ini. Hal ini dilihat dari banyaknya penemuan fosil manusia purba di beberapa wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Kawasan ini pada masa protosejarah sebenarnya merupakan wilayah yang dinamis dalam perkembangan kebudayaannya. Wilayah tersebut merupakan terminal migrasi bangsa yang datang dari arah Asia kontinental. Dalam upaya menempati wilayah yang baru saja dihuni, manusia migran dari daratan Asia mengembangkan kebudayaannya yang akan menjadi dasar perkembangan kebudayaan Asia Tenggara hingga kini. Setelah beberapa ratus abad bermukim di daratan Asia Tenggara, orang-orang yang kemudian mengembangkan Austronesia tersebut, sebagian ada yang melanjutkan migrasinya ke wilayah kepulauan, menyebar ke arah Kepulauan Nusantara dan juga Filipina, bahkan terus berlanjut ke arah pulau-pulau di Samudra Pasifik. Kebudayaan Austronesia tidak mungkin berkembang sendiri di wilayah Asia Tenggara, karena kawasan tersebut menjadi arena pertemuan dua kebudayaan besar Asia yang telah lama berkembang. Kedua kebudayaan itu adalah India dan Cina. Hubilah, Adi dan Antika
tahun 2012. Di awal Tarik Masehi, dalam periode protosejarah, dapat dipastikan banyak pelaut dan niagawan dari Cina dan India saling berkunjung. Para pelaut tersebut sudah pasti melalui laut, selat, dan pantai-pantai Asia Tenggara. Pada masa itulah terjadi interaksi antara para pelaut Cina dan India dengan penduduk Asia Tenggara yang merupakan bangsa besar Austronesia yang telah mengalami diasporanya. Kebudayaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau Austronesia akhirnya diperkaya dengan diterimanya pengaruh dua kebudayaan besar Asia pada masa itu. Maka tidak mengherankan apabila banyak aspek kebudayaan yang datang dari India dan Cina kemudian diterima oleh subbangsa-bangsa Austronesia di Asia Tenggara. Apabila diperhatikan secara saksama, maka banyak bangsa Asia Tenggara yang pada awal Tarik Masehi justru menerima kebudayaan India. Penduduk di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Semenanjung Malaysia, Tumasik atau Singapura, Thailand, Khmer, Kampa, Myanmar yang menerima aspek-aspek budaya India. Adapun Laos dan Vietnam banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Walaupun pengaruh kebudayaan India meninggalkan pula jejaknya, walau sedikit di Laos dan Vietnam. Filipina agaknya lebih lama berada dalam protosejarah dan tetap mengembangkan kebudayaan Austronesia yang awal. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang dapat dilacak di Filipina, dapat ditafsirkan bahwa Filipina tidak banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India atau Cina. Penduduk Filipina Selatan langsung menerima agama Islam dalam abad ke-15. Sedangkan penduduk Filipina di pulau-pulau bagian utara yang masih mengembangkan kebudayaan Austronesia langsung bergaul dan menerima kebudayaan Spanyol yang mengembangkan agama Katolik. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai letak geografis Asia Tenggara serta peradaban India dan Cina di Asia Tenggara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.